Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apa kemarin ria, Mas? Melakukan suatu amalan agar dilihat manusia. Wah, tuh men beleng apal. Kemarin dapat takrif yang sangat apa? Ringkas. Ria fi'lul khairi li iradatil ghairi, melakukan suatu kebaikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari Allah. Ria lebih mudah. Fi'lul khairi li iradatil ghairi, melakukan suatu kebaikan mendekatkan kepada Allah, tapi yang diinginkan adalah selain Allah. Itu ria. Apa bedanya dengan sum'ah? Sum'ah apa Mas Aris? Berkaitan dengan pendengaran. Contoh nih, nek sum'ah hubungannya karo bacaan tok. Nah, semisal kamu kok ketok ngantuk wae, ya tadi malam sholat semalam suntuk. Masuk apa ndak? Awak ketoke loyo ya iki poso wae. Sum'ah. Jadi orang-orang yang mestinya yang asalnya tidak tahu jadi tahu. Kemudian ayat yang kemarin, Mas, yoga kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jelaskan secara ringkas. Itu penjelasan apa terjemahan? Mas Supri, penjelasan ringkas sih ayat yang kemarin. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku adalah hamba, aku adalah manusia semisal kalian. Jadi beliau adalah manusia biasa semisal kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Cuma bedanya aku dengan kalian adalah diberikan wahyu kepadaku bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali sembahan yang satu. Siapa saja yang berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi maka hendaknya dia beramal amalin saleh dan tidak mensekutukan dengan seorang pun dalam peribadahannya. Jadi itu syarat diterimanya ibadah. Dia beramal sesuai tuntunan Nabi dan sesuai dan ikhlas hanya untuk Allah. Masih ingat ketika seseorang mengamalkan suatu ibadah ada 4 keadaan. Seseorang ketika beribadah ada 4 keadaan. Masih ingat? Ya. Pertama ikhlas dan ittiba. 2 ikhlas tapi tidak ittiba. 3
sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Yang keempat, tidak ikhlas dan tidak ittiba. Masya Allah. Ije nempel berarti ya. Itu 4 keadaan manusia ketika beramal. Yang paling bagusnya adalah ikhlas dan ittiba. Jadi selama ada dalil kita mengikutinya, mengamalkannya. Kalau tidak ada kita tinggalkan, meskipun itu adalah perkataan siapapun dia. Kemudian yang tadi tentang sum'ah dari Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, man ra'a Allahu bihi wa man samma'a Allahu bihi. Siapa saja yang melakukan riya, maka Allah akan memperlihatkan riyanya pada hari kiamat. Dan siapa yang sum'ah, memperdengarkan amalan-amalannya, sama Allah bihi, Allah akan membuatnya populer dengan membongkarnya pada hari kiamat. Jadi semuanya kelak pada hari kiamat akan diperlihatkan oleh Allah, amalan tersebut riya ataupun sum'ah ataupun ikhlas. Hukum ibadah yang tercampur riya. Hukum suatu ibadah yang tercampur riya. Piye? Wes gitu. Langsung pokoknya tidak diterima riyanya. Kalau dilawan. Ini ada perinciannya. Perincian tentang riya. Jadi tentang riya, kedudukan yang pertama tentang hukumnya. Riya itu termasuk syirik asghar karena manusia meniatkan dengan ibadahnya itu selain Allah. Bahkan kadang-kadang riya tersebut bisa menghantarkan kepada syirik al-akbar. Dan kedudukan yang kedua, hukum ibadah jika tercampur sifat riya. Hukum ibadah jika tercampur sifat riya itu ada 3 keadaan. Yang pertama, dia melakukan ibadah memang dari awalnya itu adalah riya. Jadi pertama dia melakukan ibadah, dia sudah niatnya riya supaya dilihat manusia, maka ibadahnya ini adalah suatu kesyirikan, ibadahnya batal. Seperti seseorang yang berdiri untuk sholat dengan tujuan dilihat manusia. Dia sholat memang tujuannya untuk dilihat manusia. Dia tidak menginginkan wajah Allah. Yang seperti itu ibadahnya batal. Yang kedua, ayakuna musyarikan lil ibadati fi asna'iha. Sifat riya tersebut muncul ketika dia sedang beribadah di tengah-tengah ibadah. Maknanya ayakunal hamillahu fi awali amrihi al-ikhlas lillah. Pada waktu pertama kali dia melakukan ibadah itu ikhlas untuk Allah. Tsumma yatra'u riya'u fi asna'i al-ibadah. Tiba-tiba di tengah-tengah dia beribadah muncul sifat riya. Jadi sholat, ibadah asalnya pertama kali ikhlas. Di tengah-tengah ibadah mau ada muncul sifat riya. Kata beliau, jika ibadah tersebut tidak bersambung antara yang akhir dengan yang awal, maka yang pertama itu ibadahnya sah, dan yang kedua dan ibadah yang bagian akhir dia itu batil.
Ada contohnya di sini beliau sebutkan. Contohnya rajulun indau mi'atu riyalin qad a'adha li shadaqati. Ada seorang laki-laki memiliki 100 rial. Dia telah mempersiapkan untuk sedekah. Fatasaddaqa bi khamsina mukhlisan. Yang awal dia itu bersedekah dengan 50 rial dalam keadaan ikhlas. Wa ra'a fil khamsina al-baqiyah. 50 rialnya lagi dia sedekahnya riya. Fal ula hukmu sahihun. Yang pertama 50 rial yang pertama sahih, dan 50 rial yang kedua batilatun batil. Paham ya? Nah, aku contohkan benak. Jadi udah langsung nek riya batal. Itu kalau ibadahnya tidak bersambung. Kemudian yang kedua, perinciannya selanjutnya, amma idza kanatil ibadatu yambani akhiruha ala awwaliha. Adapun jika ibadahnya itu bersambung yang akhir dengan yang awal, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berusaha menolak riya dan tidak ingin ada riya dalam ibadahnya. Jadi sifat riya tiba-tiba datang, tapi dia menolaknya. Maka yang seperti itu tidak berpengaruh. Yang seperti itu tidak berpengaruh. Dari Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah melewatkan, mengampuni dari umatku selama hanya sekedar dari terbisikkan dari jiwa-jiwa mereka, selama dia tidak beramal ataupun mengucapkannya, masih diampuni. Jadi tiba-tiba muncul riya tapi tidak dibiarkan riya tersebut dalam dirinya, dia tolak. Yang seperti itu tidak apa-apa. Contohnya, rajulun qama yusolli raka'ataini mukhlishan lillahi. Ada seorang laki-laki sholat 2 rakaat ikhlas untuk Allah. Kemudian pada rakaat yang kedua dia merasakan ada riya. Karena sholat di masjid, mendengar telapak kaki seorang masuk masjid, kemudian mau dibaguskan sholatnya, dia pengen membaguskan niatnya, tetapi dia menolak sifat riya tersebut. Fa inna dzalika la yadurruhu wa la yu'thiru ala sholatihi syai'an. Maka yang demikian itu tidak memudaratkan dia dan tidak memberikan pengaruh atas sholatnya sedikit pun. Kemudian yang keadaan yang kedua, ayat ma'inna ila hadzal riya wa la yudafi'uhu. Dia merasa tenang dengan sifat riya tersebut dan tidak berusaha mencegahnya. Maka yang seperti itu akan membatalkan semua ibadah, li'anna akhirnya mabniun ala awwaliha wa murtabitun bihi. Karena ibadah yang bagian akhir tersebut terbangun atas ibadah yang di bagian awal dan berhubungan. Contohnya, seorang laki-laki sholat 2 rakaat ikhlas kepada Allah. Pada rakaat yang kedua muncul sifat riya karena dia merasakan ada seseorang yang melihatnya. Fatma'anna lidzalika. Kemudian dia merasa tenang dengan sifat riya tersebut. Fatabatulu sholatuhu kulluha. Maka yang seperti itu sholatnya akan batal semuanya, karena bagian yang awal bersambung dengan bagian akhir. Macam yang ketiga, ma yatra'u ba'da intihai ibadah. Sesuatu yang muncul setelah ibadah itu selesai. Fa innahu la yu'athiru alaihi syai'an. Maka yang demikian itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Walaysa minar riya'i ayyafrahul insanu bi ilmin nasi bi ibadati. Dan bukan termasuk riya, bukan termasuk sifat riya itu
seseorang itu merasa senang ketika manusia tahu dengan setelah selesainya ibadah. Contohnya ini. Haji. Walaisa minar riya, dan bukan pula termasuk riya ayah farahal insanu bi fil ta'ah fi nafsihi, bal dzalika dalilun ala imanihi. Bukan termasuk riya juga seorang manusia itu berbahagia dengan ketaatan yang dia lakukan. Seorang manusia berbahagia dengan ketaatan yang dia lakukan. Bahkan yang demikian itu adalah sebagai dalil bahwa itu adalah satu bentuk dari keimanannya. Contohnya, oh aku seneng iki iso apa? Iso ngaji. Ya termasuk di sini iki termasuk riya apa ora ya? Atine dhewe-dhewe sing nata. Iya ora. Jadi bukan termasuk riya seseorang itu senang dengan ketaatan yang dia lakukan. Beliau mendatangkan dalil man sarratsu hasanatuhu wasa'atsu hasayiatuhu fadzalika al-mu'min. Siapa saja yang menjadikan dia berbahagia kebaikan-kebaikannya dan dia menjadi sedih dengan kejelekan-kejelekannya, maka yang demikian itu adalah al-mu'min. Waqad su'ila Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah ditanya tentang perkara tersebut. Kemudian beliau menjawab, tilka ajilu penjelasan secara ringkas tentang riya. Bisa ngulangi? Jadi tidak ada jaminan amalan-amalan kita itu ikhlas. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri gimana? Ya seperti itu, tapi gak ngono lafadze. Ma'alatstu syai'an, tidaklah aku melawan sesuatu kecuali perlawananku terhadap niatnya. Orang luwih ngono, arepe gak iso ngono. Pernah lewatan tapi. Jadi senantiasa memperbaiki niat. Allahu a'lam. Dan halaman 302. Kata mu'allif rahimahullah taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berkata, ana aghna syuraka yani syirki, man amila amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Ini hadis qudsi, yakni hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Ya, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Ana aghna syuraka yani syirki, aku adalah satu-satunya zat yang paling tidak membutuhkan perserikatan. Man, siapa saja amila, melakukan suatu amalan, man amila amalan, siapa saja mengamalkan suatu amalan, asyraka, dia mempersekutukan ma'i, bersamaku, fihi, dalam amalan tersebut, ghairi, dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Rawahu Muslim. Pensyarah menjelaskan, ana aghna syuraka yani syirki, an musyarakati ahadin, yakni dari persekutuan seorang pun, wan amalin fi syirkun, dan dari suatu amalan yang dalam amalan tersebut
ada unsur kesyirikannya. Asyraka ma'i fi ghairi, dia mensekutukan bersamaku di dalam amalan tersebut ghairi dengan selainku, yakni qasoda, dia menginginkan bi amalihi dengan amalan-amalannya ghairi, dia menginginkan ghairi selainku minal makhlukina, dari makhluk-makhluk. Taraktu wa syirka, aku meninggalkan dia dan kesyirikan dia, yakni lam akbal, aku tidak menerima amalahu, amalan-amalan dia, bal bahkan atrukuhu, aku meninggalkan dia untuk yang selain tersebut. Manal al-hadis jemalan mana secara umum, yarwi telah meriwayatkan an-Nabi sallam an Rabbi, dari Rabbnya azza wa jalla, wa huwa ma yusamma bil hadisi al-qudsi, yakni yang dinamakan dengan hadis al-qudsi, annau, sesungguhnya dia yatabarra'u, berlepas diri, minal amali, dari amalan-amalan, alladzi, yang dakhalahu musyarakatun, ada dalam amalan tersebut perserikatan, masuk di dalamnya perserikatan, li ahadin, untuk seseorang, biriyain, dengan suatu riya, awiri, dengan ataupun dengan yang lainnya. Li'anau subhanahu, karena sesungguhnya dia Allah la yaqbalu, tidak akan pernah menerima illa makana khalisan liwajhihi, kecuali suatu amalan yang keberadaannya itu khalisan, murni, liwajhihi, untuk wajahnya Allah. Munasabatu dzikrihi fil bab, penyebutan hadis di atas dengan bab, anau, sesungguhnya yadullu, menunjukkan, ala adami qabulil amal, tidak diterimanya suatu amalan, alladzi, yang dakhala riyaun, riya itu masuk di dalam amalan tersebut, au ghairuhu, ataupun yang selainnya, min anwa'i syirki, dari macam-macam kesyirikan. Masih ingat doa berlindung dari kesyirikan? Sudah hafal? Sudah pernah hafal? Sudah lupa? Ya Mas juga? Hah? Jadi mau? Jadi pilih? Pernah hafal? Pernah hafal? Ayo selali. Doa. Mas Supri. Lo, doa berlindung dari kesyirikan lo. Syirik iku kaya ning petengan malam, ana semut mlaku ning batu hitam petengan malam, ketok ora? Ora ketok. Lah dengan doa tersebut kan nanti insyaallah Allah hapuskan dosa-dosa sing gak ketok iku mau. Malah doanya gak hafal. Ya Mas Aris. Masyaallah. Mas Randy. Allahumma sing loro isa, sing loro ra iso. Piye iki? Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ma yustafadu minhu, apa yang diambil faedah darinya? Yang pertama, at-tadhiru minasyirki, peringatan dari kesyirikan. Bijami'i ashkali, dengan berbagai macam bentuknya. Wa annau, dan sesungguhnya dia, syirik itu, mani'un, adalah pencegah, min qabulil amal, dari diterimanya amalan-amalan. Yang kedua, wujubu ikhlasil amal lillahi, wajibnya mengikhlaskan amalan-amalan lillahi, hanya untuk Allah, min jami'i syawa'ibis syirki, dari semua kotoran-kotoran kesyirikan. Jadi wajibnya mengikhlaskan amalan untuk Allah semuanya. Jadi orang terdahulu sampai mengatakan, lau anni a'lamu annallaha taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitu al-mauta. Seandainya aku tahu sesungguhnya Allah itu
aku satu kali sujud, pasti aku akan mengharapkan kematian. Itu orang-orang terdahulu sangat khawatir dengan amalan-amalan ini, ikhlas apa ora, ikhlas apa ora. Seandainya aku tahu bahwasanya Allah menerima satu sujud saja, pasti aku akan mengharapkan kematian. Yang ketiga, wasfullahi bil ghina, pensifatan Allah dengan ghina. Allah itu maha kaya. Yang keempat, wasfullahi bil kalam, pensifatan Allah dengan sifat kalam. Pensifatan Allah dengan sifat kalam, memiliki sifat berbicara. Tapi berbicaranya Allah itu tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya siapapun dia. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui samia, sesuatu yang sama dengan Allah? Wallahu ta'ala alam. Sampai sini wis hafal hadisnya yang barusan dibaca? Ana agna syuraka yani syirki, man amila amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.